Oke everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Hari ini sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kita mau coba untuk memberikan update kondisi market terkini mengikuti request dari teman-teman viewers ya, yang biasanya bilang kalau ini berbelit atau mungkin panjang gitu ya. By the way, sekarang jam berapa sih? Jam saya mati ya teman-teman ya. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita langsung update aja ke market ya teman-teman sekalian. Jadi tadi saya udah tanya juga nih di bagian kalian punya postingan apa namanya Telegram ya teman-teman. Jadi kita hari ini udah ngasih update beberapa perkembangan di Telegram teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum gabung ke Telegram kita, it's free by the way. Kalian cek aja di kolom deskripsi, di situ ada linknya ke sana. Dan kita udah pernah bahas soal total 3. Ini pembahasan sebenarnya kita lakukan during live streaming pada sekitaran ya udah lama ya teman-teman sekalian ya. Gimana kalau kita buka aja kali ya view in channel supaya teman-teman bisa lihat langsung. Oh, harusnya kliknya yang konteks ya teman-teman sekalian. Maklum ya, saya terlalu gaptek teman-teman sekalian. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting penampilan kelihatan keren ya kan. Dan teman-teman bisa percaya, barangkali bisa ya. Tapi saya nggak butuh duit member teman-teman juga ya. Ini gimana sih ya, bolak-balik gak bisa teman-teman ya. Tapi intinya ini kita udah pernah memberikan update pada tanggal 10 Mei 2025, ngasih beberapa ya bisa dibilang beberapa area yang sekiranya berpotensi untuk menjadi tahanan ya daripada si total 3 itu sendiri. So kalau misalnya kalian search di sini, kalian cari aja total 3. Nanti dari search engine-nya si Telegram ya bakal ngedirect kalian ke salah satu update yang kita pernah lakukan, yaitu pada tanggal 12 Mei. Kita kasih tanda mata di sana, dan I think what happened today with total 3 sebenarnya secara tidak langsung udah ngasih teman-teman good deal ya buat kalian entered. Ya, I think it's very responsive ya atas si tanda mata itu, dan kita bisa lihat sama-sama kalau posisinya sudah respektif ya dari zona tersebut. At least pada saat itu kita ngobrol, saya cukup yakin pembahasan saya harusnya akan ngomongin seputar teman-teman yang bisa expect untuk adanya retracement atau pullback dulu ke area tersebut. Dan pada akhirnya terjadi, retracement itu terjadi. So sesuai dengan yang kita ungkapkan, saya nggak tahu teman-teman ungkapan kasih sayang yang tepat ya untuk membahas tentang hal ini seperti apa. But anyway, I like it ya teman-teman sekalian. I love the price action ya. So far so good, bullish, in control, and ya bla 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 gitu. Okay, so anyway guys, regarding this analysis ya, mungkin sebagian dari kalian pasti berpikir kalau ini analisa dua arah. So kita nggak bakal bahas ini kan, karena kalian nggak suka anyway ya. Jadi kita ngomongin yang menurut kalian ya happy aja, tapi dengan sedikit pengaman, yaitu do your own research ya kan, NFP dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu nanggepin serius ya, ini mah obrolan santai aja teman-teman sekalian. Tapi kalau benar saya bilang akan saya ungkapkan ya sesuai dengan yang kita ungkapkan seperti biasa gitu ya. Nggak juga sih ya, kalau channel YouTube Kevin Saili paling jarang kayak gitu, tapi sesekali nanti boleh lah ya teman-teman sekalian. But anyway guys, looking at the market right now ya, pada dasarnya Bitcoin kemarin closing setelah mengkonfirmasi harga di atas 110.000, but then today kita ngelihat dia retracement kembali. I think market sudah priced in, mengingat nanti malam akan ada CPI dan mengharapkan adanya kejutan pada data CPI nanti malam. Apakah akan sesuai dengan ekspektasi atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau misalkan di bawah forecast, ini yang menjadi katalis pendorong untuk market back to bullish ya. Dan by the way, obrolan yang terjadi antara US dan China itu obrolannya masih bersifat diplomatis. Jadi kita nggak ngelihat ada hasil yang real dan diberikan pengumuman mungkin pada saat Presiden Trump speak tadi pagi, tapi tampaknya kita belum lihat itu. So kalau misalkan belum ada konfirmasi lebih jauh terkait dengan hal tersebut, otomatis market masih belum dapat cukup katalis terkait dengan obrolan tarif dagang, terutama untuk US China. Okay, but anyway guys, market so far so good ya, looks so bullish to me. Dan kemarin kita juga lihat price akhirnya mengalami sedikit retracement, but then after memasuki New York session, setelah mendekati jam close atau jam settlement pada New York session, price action of Bitcoin kembali rebound, and I think so far kita cukup bullish ya dengan kondisi saat ini. Saya kasih sedikit ya penjelasan biar lebih gampang teman-teman bisa dimengerti. Intinya adalah saat ini secara struktur bias kita udah flipping back to bullish
So if you see any retracement could be a potential untuk higher low-nya. Nah, zona higher low-nya ada di mana? Sebenarnya untuk saat ini kita ngelihat dia belum mengalami pullback yang serius. Pullback-nya baru retracement tipis saja, tapi itu berlaku hanya untuk time frame kecilnya. So buat perspektif time frame 4 jamnya, ada beberapa zona yang kita bisa perhatikan atau kita pantau. Salah satunya adalah di kisaran area $105.700, merupakan zona discount dari previous structure yang terbentuk di sini. Jadi kalau saya tandain seperti ini, kamu bisa lihat di perspektif time frame daily-nya technically seperti ini ya. Pada dasarnya market itu memitigasi zona ini dan kita sudah anticipate juga sejak akhir bulan lalu. I guess ya, kita udah ngomongin soal possibility kalau market bisa retrace back to imbalance, dan I think per momen ini terjadi pun banyak orang yang flipping menjadi bearish dengan amat sangat bearish, but after price suddenly reversal, mereka nggak siap untuk menghadapi ya, atau melakukan adaptasi. Dan pada dasarnya teman-teman sekalian, kalau buat saya nggak jadi masalah ya, toh kita printing money juga ya, we make money, we make a profit ya. Kemarin ada entered di Ford Coin, we make a lot of profits teman-teman, bareng sama teman-teman di SAG juga. I did have a trade on Kaya, make profit juga. Ada punya Kaito, make profit juga. Yang loose juga ada, so kita nggak 100% win rate ya, jelas sekali itu. Bahkan ada yang break even juga, jadi setelah profit balik ke entry area. So that's normal teman-teman ya di trading. Can you accept it or not ya? Kalau misalnya nggak bisa accept it, sebaiknya kalian cari profesi yang lain aja. Jangan liatin market ya, kalian nggak bisa terima kekalahan atau terima kerugian atau terima kesalahan ya. Mungkin lebih baik jadi politisi atau ya, maybe ya teman-teman sekalian. But anyway, ya seeing the price action saat ini secara sederhana aja, ini personal bet ya during CPI moment. Tapi kalau misalkan dia invalidasi, saya stop out, rugi, bagian dari permainan, that's it. Habis itu kita bisa expecting price untuk retracing ke area yang saya tadi katakan teman-teman, dan semua itu bisa jadi didukung oleh data CPI nanti malam. So let's see apakah CPI akan kasih kita surprise, apakah keluar di atas forecast justru malah bikin market jadi kaget dan akhirnya merasa bahwa The Fed tidak akan memangkas suku bunga lagi karena inflasi kembali naik. Dan salah satu penyebabnya adalah sebetulnya kalau kita lihat dari harga US oil alias harga minyak saat ini memang lagi naik, dan kita tahu teman-teman sekalian harga minyak yang naik obviously mempengaruhi inflasi dari sektor energi ya. Pada saat bulan lalu sih sebenarnya enggak ya, tapi kalau kita lihat bulan Mei ini dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 14 Mei technically naik ya, bahkan sampai dengan hari ini masih naik 19% guys harga minyak di US. Dan itu artinya secara berlogika, karena CPI salah satu komponennya adalah energy atau gasoline, obviously bisa naik. Tapi mudah-mudahan naiknya nggak banyak. Kalau naiknya nggak banyak, memberikan sedikit kejutan, akhirnya market bisa kembali naik dan akhirnya menembus all time high. So, I think most of the people akan menanyakan hal ini nanti pada saat dia berhasil breakout, kemana ya next potential targetnya gitu kan. Ya, teman-teman bisa pakai tools yang paling gampang, yaitu Fibonacci retracement. Kalian tarik dari atas ke bawah, and then kalian tambahkan beberapa level yang paling sederhana dan bisa digunakan oleh semua orang, yaitu 1618 tapi tidak negatif, yaitu seperti ini guys ya. That's it ya, that's gonna be our target ya, di sekitaran 119.828 kalau dia berhasil breakout. Kalau misalkan ternyata memang dia harus retrace, ya saya sudah memperingatkan juga, tapi pada akhirnya kan teman-teman lebih suka satu bias saja. So yeah, you choose ya the bias teman-teman sekalian. And for me personally, I'm still bullish as long Bitcoin maintaining the internal structure saat ini, yang memberikan idea kepada saya bahwa Bitcoin still bisa naik lagi. Apalagi di sini kalau kita lihat setelah pullback kemarin, kita udah lihat ada structure shift. So ya, saya sebagai trader udah pasti akan adaptasi. That's it teman-teman ya. So that's gonna be the update, a very quick update. Saya nggak tanya dulu ya untuk yang tadi altcoins, kan kita udah melakukan polling di grup Telegram. But anyway, saya juga pengen tahu ya, kalian suka nggak sih kalau format kayak begini gitu kan? Kalau menurut saya kayak ngapain ya pakai jas begini ya, biar kelihatan keren, pakai jam tangan ala-ala ya teman-teman, kayak buat apa juga gitu ya. But ya anyway teman-teman suka dengan gimmick ya, so let's do another gimmick ya, maybe next time, I don't know kapan teman-teman, tapi maybe this is gonna be the last time ya. And anyway guys, after CPI kita akan kasih update lagi, so let's see how CPI goes tonight. Okay, God bless everyone, cheers and bye bye guys.